Saya sampai hari ini begitu memahaminya. Jadi misalnya, nanti kalau saya mati saya masuk surga atau tidak. Ya depend on apa yang saya temukan selama saya sadar, selama saya di kehidupan ini. Perbuatan-perbuatan yang saya lakukan jadi data buat saya, kalau itu keindahan, itu kan nempel di saya, di ingatan saya, di jiwa saya, di kesadaran saya. Itu kalau dalam bahasa agama, kamu akan mendapatkan sesuai dengan amalmu gitu kan gitu. Kamu akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatanmu. Kalau itu yang tidak nyaman, ya jadi neraka, jadinya dosa. Kalau itu yang nyaman, jadi surga gitu kan. Oke. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya, Bang Dami. Kalau kita bicara surga dan neraka nih, Bang. Apakah surga dan neraka itu realitas objektif atau simbol kesadaran manusia? Gini, saya kan backgroundnya filsafat, Mas. Iya. Karena background filsafat, jadi kita berlatih menggunakan pikiran untuk mengetahui sesuatu. Oke. Jadi menggunakan pikiran secara matang gitu. Kalau bayi kan mengetahui sesuatu kan just apa adanya aja dia gitu. Tapi begitu bayi ini mulai diberikan satu data-data, maka dia mulai mengetahui berdasarkan data konstruksi yang sudah terbentuk gitu. Nah, data memori atau emosi yang sudah ada di mind kita itu, batin kita itu menjadi perspektif. Iya. Itu menjadi perspektif kan. Tadi ada pertanyaan apa tadi? Iya, surga dan neraka. Surga. Nah gini, agama Islam menceritakan jannah kalau bahasanya. Jannah. Okay. Ada paradise gitu, bahasa Inggris kan heaven gitu kan. Surga, swarga gitu. Ya sederhananya kalau ditanya kan itu digambarkan. Taman, kemudian air mengalir, indah. Nah, masing-masing individu menurut saya dari perspektif filsafat dulu itu punya batasan, punya pemaknaannya khas versi dia, bagaimana dia mencicipi yang namanya keindahan itu, surga itu. Kalau saya ditanya pribadi, surga itu bagi Bang Dami apa? Ya level kesadaran saya tentang keindahan. Oke, jadi hanya level kesadaran. Karena, tapi pada saat yang sama, kesadaran itu juga keberadaan. Keberadaan juga. Iya, karena kan subjek objek itu kan nempel nanti tuh. Saya sama Mas Leo kan, kalau saya sebagai badan, saya batasi, saya itu badan. Badan ini menjadi batasan saya untuk melihat, maka saya badan terpisah dari badannya Mas Leo. Tapi begitu saya tutup mata, Mas Leo terbayang di benak saya. Bajunya hitam, kemudian bentuk tubuhnya begini, ada makna yang terbentuk. Maka sosok Mas Leo ada mulai di benak saya. Itu kan keberadaan juga, eksistensi imajinal namanya. Itu sudah satu dengan saya, ada dalam kesadaran saya. Oh iya benar ya. Jadi kalau saya ditanya, surga itu apa? Surga itu kumpulan pengetahuan saya tentang keindahan, itu saya sebut surga. Kumpulan pengetahuan saya, memori saya tentang kepedihan, ya neraka. Tapi ketika keberadaan Tuhan itu ada di neraka, ada meliputi segalanya, ya saya nggak penting lagi apakah di neraka atau di surga kan. Karena keberadaan itu kan menembus, ketuhanan itu menembus semuanya. Oke, jadi surga dan neraka itu udah nggak penting lagi ya? Itu gini, perjalanan kita masing-masing. Iya, bukan nanti surga tidak penting, itu kan orang-orang
Surga itu adalah pengungkapan dari keindahan yang kita alami, yang coba kita imajinasikan, yang diceritakan oleh para guru orang suci. Kita coba lock in dengan itu. Misalnya seorang guru, seorang syekh, seorang sufi, seorang wali, yogi menceritakan ada begini yang dia alami. Saya dengerin kan, saya percaya. Satu saat saya, itu ya yang dimaksud guru saya. Berarti saya nyampe ke level penyaksian dia itu. Jadi bagi sahabat-sahabat yang yang mendengarkan ini, surga neraka kita itu sesuai perjalanan kita. Saya sampai hari ini begitu memahaminya. Jadi misalnya, nanti kalau saya mati saya masuk surga atau tidak? Ya depend on apa yang saya temukan selama saya sadar, selama saya di kehidupan ini. Perbuatan-perbuatan yang saya lakukan jadi data buat saya, kalau itu keindahan, itu kan nempel di saya, di ingatan saya, di jiwa saya, di kesadaran saya. Itu kalau dalam bahasa agama, kamu akan mendapatkan sesuai dengan amalmu gitu kan gitu. Kamu akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatanmu. Kalau itu yang tidak nyaman, ya jadi neraka, jadinya dosa. Kalau itu yang nyaman, jadi surga gitu kan. Oke. Jadi bukan lagi awang-awang. Kalau awang-awang kan jadi, ya kayak sosmed jadinya sekarang kan. Zaman sosmed ini kan, kita suka ngeliat visual-visual yang mempengaruhi jiwa kita juga. Jadi surga neraka itu penggambaran atau pengalamannya sangat berkaitan dengan perjalanan kesadaran masing-masing. Perjalanan kesadaran itu berkaitan dengan pengetahuan dan experience. Berarti kita bisa bilang nggak ya, surga dan neraka itu bukan tempat, tapi itu adalah kondisi. Ya ada orang begitu, tapi kalau misalnya disebut tempat juga menurut saya oke juga. Misalnya juga Dubai atau Taman Raja Ampat sekarang yang lagi heboh. Ini replika dari paradise gitu. Jadi surga neraka itu adalah kesadaran kita memaknai sesuatu sebagai apa. Kalau ya Bang ya, jika neraka itu adalah konsekuensi dari keterpisahan dengan Tuhan ya, bukankah kita bisa ngalamin juga di dunia ini? Nah ini bahasa-bahasa putis dari sufi ini. Jadi dia merasa neraka itu ketika terpisah dari Tuhan. Pada saat seorang sufi atau seorang kekasih, seorang wali bermeditasi atau bersemedi, bertafakur, tahu-tahu dia kembali merasakan kembali penyatuan, kan dia bisa lock in lagi. Kalau itu, itu ungkapan keterpisahan itu adalah neraka gitu kan, ungkapan sufi itu. Tapi kalau orang awam yang agama keturunan kan surga nerakanya nanti gitu. Nanti, betul. Jadi balik lagi kepada tingkat intelektual, tingkat kontemplasi masing-masing, Mas Leo. Saya melihatnya begitu sekarang. Tapi saya sendiri masih. Tapi dulu juga pernah masuk di fase tersebut ya. Saya begitu. Surga dan neraka itu nanti itu. Guru-guru begitu, tetapi di lubuk hati saya kayaknya nggak gitu deh gitu. Emang dari kecilnya udah agak gimana gitu. Kritis gitu ya. Kan pernah mati suri juga. Waktu itu dari ceritain juga di Ganji Roso ya. Jadi pengalaman itu membuat saya jadi mengetahui keberadaan itu bukan cuma yang tampak lahiriah. Tapi kalau orang pada umumnya kan, ada goib, ada alam spiritual. Tapi kan katanya gitu. Tapi kalau dengan latihan meditasi, tafakur, zikir kan itu kan akses itu terbuka. Sama seperti sosmed. Sekarang bagi kita sosmed itu satu dunia tersendiri kan. Membayar-bayar pakai itu kok sekarang gitu. Kita kan kenalan di sosmed misalnya di Ngaji Roso. Jadi makanya sekarang mulai muncul ada multiverse kan. Multiverse gitu. Jadi banyak alam yang bisa kita masuki. Banyak dunia ekonomi, dunia politik. Ya itu kan tergambar di YouTube. Dunia spiritual, dunia perdukunan, banyak dunia ya. Banyak itu. Nah, tergantung kita mau akses kemana nih. Bang Dami, coba tolong ceritain singkat dong Bang. Waktu mati surinya Bang. Ya itu gini Mas. Sebenarnya kan ya biasa aja, kalau sekarang kan udah terbiasa orang ada near death experience, NDE. Nah pada saat sakit itu
saya menyadari saya bukan badan. Oh, kok saya masih ada, saya ini kok bukan badan gitu. Terpisah ini. Ya kita nyebutnya sekarang terpisah, tapi sekarang kita bahasanya begitu. Tapi belakangan sekarang saya mulai menyadari bahkan tubuh ini adalah di dalam disadari oleh sang kesadaran itu. Jadi kita ini kayak misalnya gini, saya menutup mata kan kesadaran aktif, maka tubuh Dami sama tubuh Mas Rio kan dan kamar ini ada di benakku, kira-kira begitu. Itu yang aktif. Kan kita udah terpenjara nih menganggap diri kita badan ini. Dan sekarang kita mainkan itu di sosmed. Sosmed kan kita bisa bentuk badan yang kita mau tampilkan. Dengan apa ya, avatar tertentu kan sekarang makin keren-keren kan. Nah, intinya gitu. Jadi ketika sang kesadaran itu, aku atau keberadaan ya. Saya sekarang mulai menyebut lagi being ya. Being itu. Aku atau being itu. Maka dia murni, pure. Dia bersaksi. Dia damai gitu. Jadi dengan itu akhirnya mulai terbongkar, Mas. Kalau badan ini berakhir, ya kan keberadaan itu masih ada gitu. Bahkan sekarang yang hidup itu keberadaan itu. Ya kadang suka disebut roh gitu kan. Cuma kalau disebut kata roh kan orang jadi kayak ya cenderung ini kan negatif kan. Jiwa kombinasi dari banyak pengalaman itu kan mixing kalau jiwa kan. Sedih, marah, kesel gitu kan. Nafs gitu atau soul gitu. Ada rasio di situ. Oke, kita lanjut lagi Bang ya. Nah, kenapa Bang? Kenapa banyak orang yang beragama itu justru makin takut, bukannya makin bebas? Kan ada ya ajaran-ajaran tuh kalau nggak ngikutin aturan ini nanti kena termasuk neraka lah, ikutan ini ntar kena dapat dosa lah gitu. Jadi para pengikutnya itu malah makin takut gitu, bukan makin bebas. Dan ya. Nah kan kalau kita, itu kan bicara agama ya, kalau kita bicara spiritual, kalau spiritualitas sejati itu kan harusnya kan membebaskan ya, bukannya membelenggu. Begini, kalau saya memahaminya gini Mas Leo. Misalnya saya tidak bisa mengurus kita nih di negara ini. Kita kan menyerahkan ke pemerintah urusan kita. Urusan pembangunan jalan, urusan pembangunan bandara ini. Tapi kita bayar pajak. Sebetulnya mirip. Miripnya gimana Pak? Agama itu sebenarnya di level tertentu. Untuk orang-orang yang tidak bisa mengurus dirinya, dia serahkan dirinya kepada rules. Gitu. Dalam tataran itu ada agama fungsinya mengatur. Supaya nggak kacau. Jiwa-jiwa yang nggak itu ada fungsi itu. Memang jadi tidak bebas. Tapi begitu dia mengerti, ya sadar dirinya. Yaitu yang disebut keterbukaan spiritual kan. Agama itu bukan malah mencengkram, tapi menjadi instrumen untuk mendisiplinkan dirinya. Dan kadang-kadang agama itu malah bukan lagi membatasi dia. Bisa dilihat begitu juga. Tapi kebanyakan orang kan agama itu nakut-nakutin. Karena untuk jiwa-jiwa yang memang belum matang, perlu nggak itu? Kadang perlu itu ya. Saya kira iya. Karyawan deh, kita punya karyawan. Ada karyawan-karyawan yang nggak bisa diatur. Itu dia Pak. Padahal kita punya tujuan, punya komunitas, punya organisasi. Kasih rules kan? Iya, kasih rules. Oke. Nah, mereka yang sadar, yang tahu hakikat di balik rules. Rules itu tidak membuat dia terpenjara. Bisa dilihat begitu kan? Iya. Ya mungkin ada oknum-oknum juga ya Bang ya, yang nyetirnya sampai. Kalaupun dia, gitu kan. Kalau dia melakukan itu misalnya pemuka agama,
Ya kan tidak bisa keluar dari sistem semesta. Maksudnya gimana? Kalau sistem semesta itu kan hukum karma, ada yang nyebut hukum tabur tuai, causality. Iya. Iya. Jadi nggak bisa keluar dari situ. Nggak bisa. Pasti kena dampaknya ya. Pasti ada imbas. Ada imbas. Yes. Sebenarnya agama itu kan diperlukan. Kalau kita semua sudah paham hukum alam, ya otomatis ngerti lah bagaimana cara bermain. Tapi karena manusia ini berbeda-beda tingkat pemahamannya tentang hukum semesta, sunnatullah, universal law, ya gravitasi, law of attraction, maka orang-orang suci, orang yang sudah dulu mengasih tahu, itu jadi rules. Asal-usul agama itu menurut saya begitu. Makanya terkesan membonsai kan, tidak membebas. Karena apa? Karena memang banyak manusia memang belum bisa seperti itu.